Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia, tentunya di dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita insyaallah tentang kaum yang didoakan oleh para malaikat. Kita ingin didoakan oleh malaikat, kenapa? Jawabnya karena malaikat itu makhluk yang mulia. Karena mereka makhluk yang mulia, doa mereka pasti terkabul. Maka orang-orang yang didoakan malaikat itu pasti memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama, setiap orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Siapapun dia, orang yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan doa malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat pemikul arash. Dalilnya surat Ghafir. Surat Ghafir ya, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arash, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepada Allah, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, ilmu dan rahmat-Mu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan pelihara mereka dari adab api neraka. Subhanallah. Ini doanya malaikat pemikul arash. Tahu enggak? Malaikat pemikul arash itu malaikat terbesar yang Allah ciptakan. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, udhina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Jarak antara daging telinga ini nih ya, yang dekat, yang tempat anting ini nih. Jarak antara daging telinganya kata Rasulullah dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arash, subhanallah. Ya, dari sini ke sini 700 tahun. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak? Ini malaikat yang sangat besar sekali. Dan mereka memikul makhluk yang paling besar. Apa itu? Arash. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arash.
di mana Allah bersemayam di atas arasy. Ternyata malaikat-malaikat pemikul arasy itu mendoakan siapa? Orang yang beriman, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Makanya bahagia orang yang Allah jadikan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia bertaubat kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, mendapatkan doa langsung dari malaikat pemikul arasy dan malaikat yang ada di sekitar arasy. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, maka dari itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita itu untuk banyak-banyak bertaubat. Allah memerintahkan kita juga banyak taubat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Tuh kata Allah. Apa sih taubat nasuha itu? Kata Imam Nawawi, taubat nasuha itu kalau terpenuhi 3 syarat. Imam Nawawi menyebutkan itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babut Taubah. Kata beliau, syurutut taubah, syarat daripada taubat itu 3. Apabila dosa itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama an-nadm, menyesali. Tanda orang yang menyesal itu apa, Pak? Tanda orang yang menyesal itu kalau dia mengingat dosanya, aduh risih rasanya di hati dia. Beda ya kalau ada orang yang merasa bangga, saya dulu pernah jadi preman loh. Wah, kalau disebutin, saya dulu pernah mabuk-mabukan. Dia sebutkan dengan bangganya. Kata para ulama, ini orang belum taubat. Sebab ciri taubat itu kalau dia mengingat dosanya, dia merasa apa? Merasa risih, gak enak, gak mau dosanya diketahui oleh orang banyak, gak mau. Maka syarat yang pertama orang yang bertaubat itu yaitu menyesal. Yang kedua, al-iqla' anil dzambi, kata Imam Nawawi. Dia tinggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu ala alla yauda ilaih. Dia bertekad bulat. Dia tidak ingin kembali lagi ke dunianya yang lalu. Pokoknya saya mau hijrah. Saya mau taubat. Saya tidak mau lagi balik lagi ya ke dunia saya yang lalu yang penuh maksiat. Ya, kemudian dia berusaha istiqomah. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya, orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya didoakan oleh malaikat pemikul arasy. Alhamdulillah. Cuma masalahnya Pak, mempertahankan taubat ini nggak mudah. Iya nggak Pak? Iya. Yang namanya syaitan itu terus menggoda kita itu. Gimana caranya supaya kita kembali lagi kepada dosa tersebut? Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, orang yang kedua yang didoakan malaikat, siapa itu? Yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Ya, itu dalam surat Fussilat. Allah menyebutkan di dalam surat Fussilat ayat 33. Ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah terus sampai meninggal dunia, maka akan turun kepada mereka, kata para ulama tafsir, akan turun di saat ia sakaratul maut para malaikat. Apa kata para malaikat kepada mereka?
jangan sedih, jangan takut. Bergembiralah dengan apa yang telah dijanjikan untuk kalian berupa surga. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Jadi orang yang istiqomah di atas taubat, Pak, yang istiqomah di atas hijrah, dan dia terus berusaha ya memegang hijrahnya itu sampai dia meninggal dunia. Itu ketika sakaratul mautnya itu malaikat-malaikat turun. Ya. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan bersedih hati. Bagi kamu surga yang telah dijanjikan, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Kemudian Aisyah berkata, hai Rasulullah, siapa di antara kami yang suka kematian, hai Rasulullah? Semua kami tidak suka kematian, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, orang yang beriman itu ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka di saat itu orang beriman suka untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak beriman itu, Aisyah, kalau dia mau meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Maka saat itu dia tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Makanya saudara-saudaraku sekalian, pertahankan ini keislaman kita sampai meninggal dunia. Mahal. Kita ini hidup di zaman fitnah. Fitnah yang bergelombang dahsyat sekali. Media-media yang isinya mengerikan, syahwat, syubhat. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kalau kita tidak kuat-kuat memegang tali Allah ini, ya, sulit sekali rasanya untuk terus bisa istiqomah terus sampai kita meninggal dunia itu, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW saja selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, yang keberapa itu? Yang kedua. Jadi yang didoakan oleh malaikat yang pertama siapa? Orang yang beriman, bertaubat, dan mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan tentunya saudaraku, mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena perintah Allah itu kebanyakan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Larangan-larangan yang Allah larang itu kebanyakan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya tidak? Zina enak gak Pak? Pacaran, enak kan pacaran? Ya, nonton video porno. Demikian pula, ya, semua syahwat-syahwat itu kan Masya Allah. Makanya kalau orang terkadang lagi ada acara konser dangdutan itu Pak, nggak usah diundang-undang Pak, ramai orang ngejubel ke sana. Kenapa? Karena memang disukai oleh syahwat. Tapi untuk kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi oleh sesuatu yang berat untuk jiwa kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita. Syahwat itu Masya Allah. Makanya subhanallah banyak orang-orang yang Masya Allah Pak, di awal ngajinya sih Masya Allah gitu ya, rajin Masya Allah, alhamdulillah baru dapat hidayah, lagi semangat-semangatnya, ya, tahu-tahu dikasih oleh Allah ujian,
Ujian berupa kesusahan rezeki kek. Ada lagi yang dikasih ujian berupa kesenangan kek. Yang tadinya rajin ngaji seminggu 2 kali, pelan-pelan mundur. Jadi seminggu sekali, lama-lama jadi sebulan sekali. Lama-lama hilang, entah kemana. Itu ada Pak, seperti itu Pak. Makanya jangan pede dulu. Insya Allah saya gak bakalan sesat Ustaz. Insya Allah saya istiqomah. Kata siapa? Gak boleh pede dan jangan pede. Ya, Rasulullah SAW saja masih mengkhawatirkan para sahabat loh. Para sahabat itu imannya lebih kuat dari gunung. Apalagi kita imannya yang Senin Kemis gini, ya Allah. Maka kita jangan merasa pede. Wah, saya ini insya Allah Ustadz tidak akan terfitnah sama perempuan. Kata siapa? Di Facebook ya nerima, wah nge-add ya akhwat-akhwat ini. Ya, kok antum insya Allah iman saya sudah kuat, tidak akan terfitnah sama perempuan insya Allah. Iya. Tahu tidak ya, setan itu langkahnya lembut. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan firman Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Langkah-langkah syaitan itu lebih lembut dari sutra. Lebih lembut dari sutra. Sebagian ulama mengatakan, terkadang setan pinter memberikan alasan-alasan untuk kebaikan. Iya. Saya mau coba mau dakwahin akhwat ini, ya. Modusnya dakwah, Pak. Ya, setannya itu ngebisik-bisik gitu. Dakwahin tuh akhwat. Padahal modus, ya. Lama-lama ya pengen ketemuan lah dan yang lainnya. Akhirnya hatinya terikat oleh cinta. Wah, udah begitu. Susah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, maka pertahankan keimanan kita. Pertahankan taubat kita. Pertahankan terus bagaimana supaya kita terus mengikuti Allah dan Rasulnya dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran yang ada di kita nih. Ya, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Hadis yang Masya Allah ribuan. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Itu sudah berapa yang sudah kita baca itu Pak? Kalau kita menginginkan dan ingin mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, itu pelajari itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan habis waktu kita ngikutin berita-berita hangat saja. Banyak di antara kita lebih semangat ngikutin berita hangat daripada baca tafsir Quran, daripada baca apa? Penjelasan hadis. Iya betul. Padahal untuk menyikapi berita itu butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Saya mau tanya, Al-Quran sudah menjawab problematika hidup tidak? Oke, Al-Quran, di dalam Al-Quran semua problematika hidup sudah ada jawabannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kenapa kita tidak berusaha untuk mempelajari ini dulu tuh Al-Quran dan hadisnya? Kalau kita sudah kuasai Al-Quran, kuasai hadis, insya Allah problematika apapun kita tahu jawabannya. Jawabannya seperti ini. Ada ayatnya, ada hadisnya dari Nabi SAW. Tapi kalau kita malas-malasan baca Al-Quran, baca hadis Pak, apa yang terjadi apa? Yang terjadi kita seringkali terbawa oleh emosi, oleh semangat. Sehingga akhirnya yang berbicara emosi, semangat. Wah itu bahaya. Agama kita ini ya betul-betul di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan semangat sebelaka. Nah ini yang kedua, 1 dan 2, ya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Siapa lagi? Yang ketiga, yaitu orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Orang yang duduk di masjid menunggu sholat.
Disebutkan dalam hadis Pak yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Salatul rajul fil jama'ati tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bisab'in wa fi riwayatin bi khamsin wa isyrina darajah. Salatnya seseorang berjamaah di masjid lebih baik daripada salatnya dia di rumah dan di pasarnya 27 dalam satu riwayat yang banyak 25 kali lipat. Masya Allah. Wadhalika annahu idza tawaddu'a fi baitih, kata Rasulullah. Yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi wudunya di mana Pak? Di rumah, bukan di masjid. Banyak orang yang nanti aja wudunya di masjid. Salah. Sunnahnya wudu itu di mana? Di rumah. Kata Rasulullah, wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, lalu ia memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjid la yanhazu illa shalah, kemudian ia keluar menuju masjid tidak ada niat kecuali sholat. Jadi pergi ke masjidnya ngapain? Sholat. Bukan mau janjian Mas. Kalau janjian nggak dapat pahalanya. Tidak ada yang mengeluarkan kecuali sholat. Lam yakhtu khutwah. Tidaklah ia melangkah satu langkah pun juga kecuali illa rufi'at biha darajah. Wa huttat anhu biha khati'ah. Kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu dosa. Satu langkah. Bayangkan. Rumah kamu ke masjid berapa meter? 100 meter. 1 meternya berapa langkah? 2 langkah. Berarti sebalik berapa? 200. Alhamdulillah. Ya. Pulangnya berapa? 200. Satu sholat 400. Lumayan. Dikali 5 tuh Pak. 400 kali 5 berapa? 2000. Alhamdulillah. Satu hari 2000. Iya. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis itu. Apa kata Rasulullah? Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanati shalah hiya tahbisu. Apabila ia masuk masjid, ia mendapatkan pahala salat selama ia duduk menunggu salat. Jadi selama kita nunggu salat dapat pahala salat. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Ya Allah, rahmati dia ya Allah. Malam yuhdits fih, selama belum berhadas, kata Rasulullah. Tapi kalau udah kentut, ya malaikat nggak doain lagi. Terus gimana dong? Ya keluarlah, wudu lagi, masuk lagi biar dapat doa malaikat. Malam yu'dzi fih, kata Rasulullah, dan selama dia tidak menyakiti orang lain di masjid. Jangan menyakiti hati orang lain Pak. Di masjid kita terkadang baca Quran kencang-kencang, yang saudaranya nggak khusyuk gara-gara baca Quran kita yang kencang itu. Akhirnya ganggu. Orang kayak ginian nggak didoain malaikat tuh. Ya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ternyata orang yang berada di dalam masjid menunggu sholat didoakan sama malaikat. Apalagi antum-antum sekarang alhamdulillah kita di masjid nih Pak nih. Ya, bukan hanya menunggu sholat tapi juga dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya gede banget dah. Ya. Kata Rasulullah, "Man goda ilal masjid aw roha." Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun sore, la yuridu illa an yata'allama khairan. Tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka ia pulang mendapatkan pahala seperti pahala haji, sempurna hajinya. Alhamdulillah. Jadi kamu niatnya ke sini nuntut ilmu enggak? Atau cuma iseng aja?
Rugi kalau cuma iseng doang mah. Iya. Sudah antum di sini perginya tujuan mau sholat, sudah begitu mau menuntut ilmu, itu pahala pulang-pulang dapatnya gede banget Pak. Tapi jangan pede dulu Pak. Oh Masya Allah, saya udah jadi wali nih. Ya. Jangan ya. Kita lanjutkan. Jadi siapa yang keempat, yang ketiga yang didoakan malaikat? Orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Masya Allah. Akhi, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita biasa duduk di masjid dan kemudian kita merasa senang duduk di masjid, Rasulullah mengatakan mereka itu disebut autad. Kata Rasulullah, innalil masajid autadan julasa'uhum al-malaikah. Masjid-masjid itu memiliki autad. Siapa autad? Itu orang-orang yang mencintai masjid dan merasa betah berada di masjid. Teman duduk mereka kata Rasulullah apa? Para malaikat. Fa idza ghabu sa'alu an. Kalau ia tidak hadir di masjid, para malaikat akan bertanya, kemana si fulan? Fa idza marida aduhu. Kalau dia sakit, maka para malaikat datang menjenguknya. Itu watad namanya Pak. Masya Allah. Iya. Bayangkan. Kata Rasulullah SAW, man tawattonal masjid. Siapa yang dia merasa enak dan asyik di masjid. Tabashbashallahu lah. Kama yatabashbashul ghaib li ghaibihi. Maka Allah akan sangat gembira sekali menyambut dia ketika dia datang ke masjid, kata Rasulullah. Seperti orang yang gembira bertemu dengan temannya yang udah lama gak ketemu. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian. Makanya jadilah kita ini orang-orang yang cinta masjid, jangan cinta mall mas. Ada orang terkadang Masya Allah, kalau ke mall sehari 2 kali, mejeng di sono. Kalau ke masjid boro-boro. Ya. Kalau kita sampai cinta masjid, Masya Allah, hati kita kayaknya betah banget ya di masjid. Saya kalau di masjid rasanya tenang banget. Ini orang nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil. 1 mil. Bayangkan kalau kita lagi kepanasan aja Pak, nyari-nyari tempat berteduh kan? Di hari kiamat di padang mahsyar juga sama. Kita butuh tempat berteduh. Ternyata kata Rasulullah ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Siapa diantaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu rindu pengen pergi ke masjid. Masya Allah. Dan ingat, orang yang selalu pergi ke masjid itu sudah langsung dapat jaminan dari Allah bahwa dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW sabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang indah sekali, kata Rasulullah. Faqala li, maka Allah pun berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu la adri ya Rabb. Aku berkata, aku tidak tahu ya Allah. Fawadha'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara 2 pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara 2 dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit sana, apa yang terjadi di bumi. Faqala li, lalu Allah kembali berfirman, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?
Kata Rasulullah, "Na'am, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat." Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Apa itu? Kata Rasulullah, "Masyul aqdami ilal jama'at." Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wantidharu sholawati ba'da sholawat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbagul wudu' indal makruhat. Dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Ketika dingin banget, ketika kita sedang sakit, kita berusaha untuk sempurnakan wudu kita. Maka Allah berfirman, "Shadaqta ya Muhammad." Benar sekali apa yang kamu ucapkan itu, hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi yaumi waladatu ummu. Subhanallah. Siapa yang melakukan 3 perkara tadi, ia akan hidupnya baik, wafatnya baik, dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Apa 3 tadi itu Pak? Berjalan ke ngapain? Sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Subhanallah ya akhi. Allah mengatakan siapa yang melakukan itu, ia hidupnya baik, wafatnya apa? Baik. Siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah? Semua kita kan pengen. Semua kita pengen. Maka ini jaminan. Kalau kita pengen wafat husnul khotimah, jadilah orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Makmurkan masjid itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga, bukan keempat. Sekarang yang keempat, yang tadi yang ketiga. Yang keempat, siapa yang didoakan malaikat? Yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang berilmu didoakan bukan cuma oleh malaikat, Pak. Semua penduduk bumi, penduduk langit, sampai-sampai ikan, sampai-sampai apa? Semut mendoakan orang-orang yang berilmu. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya atau Hasan. Kata Rasulullah SAW, "Wa inna man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma ya fil bahr wa hatta an-namlah fi juhriha la yastaghfiru lil alim." Afiratin lil alim wal muta'allim. Sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai semut di lubangnya, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu. Dalam satu riwayat, untuk orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan Pak, jadi orang yang berusaha nuntut ilmu nih, orang yang berilmu didoakan oleh yang ada di langit, yang ada di langit siapa? Ya malaikat. Yang ada di bumi semuanya, binatang-binatang, pepohonan, sampai-sampai ikan di lautan, apa itu? Semut, Masya Allah, bebatuan dan yang lainnya, semuanya mendoakan orang yang seperti itu, Masya Allah. Makanya jadilah kamu orang alim, atau setidaknya jadilah kamu orang muta'alim. Alim itu orang yang berilmu, muta'alim itu artinya penuntut ilmu. Jangan jadi yang ketiga, enggak alim, enggak mau nuntut ilmu. Bodoh. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, siapa saja yang ingin mendapatkan doa malaikat, bahkan bukan cuma malaikat yang mendoakan, semua yang ada di bumi. Ayo kita ramaikan majelis taklim. Ya.
Majelis ilmu. Apa sih majelis ilmu itu, Pak? Majelis ilmu itu adalah majelis yang dipelajari padanya Al-Quran dan hadis. Karena disebut ilmu itu apabila berasal dari Al-Quran dan hadis. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu, kata Imam Syafi'i apa? Al-ilmu maka nafihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika wiswasus syayatin. Tuh kata Imam Syafi'i. Ya. Ilmu itu yang disebutkan padanya haddatsana. Haddatsana itu biasanya dipakai oleh para ahli hadis ya untuk mengungkapkan tentang sanad yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Imam Syafi'i apa? Ilmu itu yang disebutkan padanya haddatsana. Selain itu hanyalah was-was setan. Arti maksud Imam Syafi'i apa? Ilmu itu adalah yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis bukan ilmu namanya, Pak. Kalau kita misalnya belajar fisika, dipelajari di situ katanya manusia berasal dari monyet. Emangnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis keyakinan seperti itu, Pak? Siapa yang ngaku berasal dari monyet? Saya nggak mau, Pak. Maaf saja. Ya kalau saya beriman keturunan Nabi Adam. Kalau situ ngaku keturunan monyet ya silakan aja. Cuma masalahnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semua ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu kata Imam Syafi'i hanya was-was setan saja. Pelajaran ekonomi, kalau ternyata sistemnya riba, itu bukan ilmu, Pak. Ya, jadi disebut ilmu itu kapan? Disebut ilmu itu apabila ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Itu ilmu namanya. Dan tentunya ilmu yang paling agung ilmu agama. Ilmu dunia bagus kita pelajari kalau memang ilmu tersebut menyempurnakan agama. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudaraku, sibukanlah dengan ilmu. Sibukan mengkaji ayat. Sibukan mengkaji hadis. Sibukan menghafal ayat Al-Quran dan hadis. Coba deh. Memang di zaman sekarang ya penuntut ilmu itu ya tidak sama dengan penuntut ilmu dahulu, Pak. Kalau penuntut ilmu dahulu itu Masya Allah ya. Imam Bukhari dari kecil sudah ngapalin Quran. Hafal Quran di masa kecil. Umur 14 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Umur 18 tahun beliau sudah menulis kitab berjudul Tarikhul Kabir. Imam Nawawi 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian beliau pesantren, dalam jangka 4 bulan beliau sudah ngapalin kitab Muhadzab dan kitab-kitab yang lain. Jadi kalau di zaman dulu penuntut ilmu itu wajib ngapalin. Kalau zaman sekarang boro-boro, Pak. Iya enggak? Kalau zaman sekarang sih ngandelin yang penting paham aja deh. Ya masalah hafal nanti. Padahal sebetulnya yang paling bagus itu menuntut ilmu itu caranya gimana? Coba dengarkan sebuah hadis bagaimana Rasulullah menyebutkan metode menuntut ilmu ya. Kata Rasulullah begini. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sunannya. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha. Maksud riwayat fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian apa? Kemudian berusaha memahaminya. Kemudian apa? Kemudian dia menghafalnya. Kemudian apa? Kemudian dia menyampaikannya seperti apa yang dia dengar.
Tuh lihat Rasulullah SAW menyebutkan metode menuntut ilmu itu 4. Yang pertama apa tadi? Mendengar. Jadi kita ini tahap menuntut ilmu itu harus pintar dengar dulu, Mas. Jangan pintar komen. Masalahnya kita di zaman sekarang pintar komen. Ya enggak? Itu di Facebook, komen. Di media sosial, komen. Salah. Para penuntut ilmu itu harus pintar dengar dulu deh. Dengar ilmu, dengar di majelis taklim. Jangan pintar komen dulu, Pak. Ya. Makanya Nabi di situ menyebutkan, Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Awwalul ilm husnul insat, thummal istima', thummal fahmu, thummal hifadh. Ilmu yang pertama adalah pintar diam mendengar. Tuh. Jadi ilmu yang pertama apa? Pintar diam mendengar. Baru kemudian apa? Memahami. Baru kemudian apa? Menghafal. Sudah masuk Isya, alhamdulillah. Oke, baik. Insyaallah kita lanjut habis Isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Buat yang mau ada pertanyaan dipersiapkan aja ya, pertanyaannya dengan kertas. Tadi kita sudah sebutkan berapa? Yang keempat ya. Siapa mereka? Orang yang menuntut ilmu dan berilmu. Itu yang mendoakan bukan cuma malaikat, Mas. Tapi pepohonan, hewan-hewan, bebatuan, itu semua mendoakannya. Kemudian selanjutnya, yaitu orang yang mendoakan temannya dari kejauhan. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, riwayat Tirmidzi, orang yang mendoakan temannya dari kejauhan, malaikat akan berkata apa? Amin. Walaka bimithl. Amin. Dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta tersebut. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, berikan hidayah temanku itu, maka malaikat berkata apa? Amin. Kamu pun akan mendapatkan yang kamu minta. Kalau kamu berdoa, ya Allah, si fulan belum kawin, tolong dimudahkan pernikahannya. Malaikat juga akan berkata begitu. Iya. Kalau misalnya kita doakan, pokoknya mendoakan teman kita dari kejauhan tuh dianjurkan sekali. Makanya jangan lupa ya, doakan setiap muslimin dan muslimah. Dalam satu hadis yang hasan, Rasulullah mengatakan, siapa man istaghfara li mu'minin wa mu'minatin, siapa yang memohonkan ampunan untuk mukmin dan mukminah, maka dia mendapatkan kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah tersebut, satu kebaikan. Kalau kita katakan, ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Itu berapa orang yang kita doakan, dari setiap mereka kita dapat satu kebaikan. Kalau jumlahnya kaum muslimin 1 miliar, dapat 1 miliar. Ternyata mudah tidak berbuat kebaikan itu ya? Mudah. Doakan teman kita, saudara kita. Sekarang saudara-saudara kita yang di Rohingya, yang sedang Masya Allah disiksa, dibunuhi dan yang lainnya. Jangan lupa. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, tolong mereka. Ya Allah, bantu mereka.
Malaikat akan berkata amin. Kamu pun akan mendapatkan seperti yang kamu minta. Masya Allah, Alhamdulillah. Doakan saudara-saudara kita dari kejauhan yang sedang berhaji. Doakan, ya Allah, terima haji amal ibadah mereka. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, jadi kita jangan pelit. Kalau berdoa itu cuma buat diri sendiri aja. Kalau buat orang lain pelit. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Karena mendoakan orang lain dari kejauhan itu menyebabkan malaikat mendoakan kita. Yang kelima, siapa? Yang berinfak. Orang yang berinfak didoakan malaikat. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yanzilan." Tidak ada satupun hari seorang hamba masuk di waktu pagi kecuali 2 malaikat akan turun dan mendoakan. Yang pertama berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, ganti orang yang berinfak hartanya. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Orang yang pelit didoakan kecelakaan dan kebinasaan hartanya. Sementara orang yang berinfak walaupun cuma 1000 perak, didoakan oleh malaikat, ya Allah, ganti hartanya. Makanya jangan takut, Pak. Kalau kita berinfak itu insya Allah diganti sama Allah. Digantinya 2, double. Di dunia dan akhirat. Makanya kan tidak ada sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara infak. Ada? Gak ada. Dengarkan sebuah kisah yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim juga. Umar berkata, "Al-yaum usabik Abu Bakar." Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Maka Umar pun membawa setengah hartanya. Diinfakkan. Datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Aku infakkan di jalan Allah." Tiba-tiba datang Abu Bakar. Gembol harta. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Aku infakkan di jalan Allah." Kata Umar, "Memang aku gak bisa ngalahin Abu Bakar." Umar bawa setengah harta, menyangka wah hari ini Abu Bakar kalah nih sama saya nih. Tahu-tahu Abu Bakar datang dengan seluruh harta, Pak. Tapi Abu Bakar bangkrut gak? Hah? Semakin kaya, semakin berkah, perniagaannya semakin laris, Masya Allah. Utsman bin Affan infaknya luar biasa. Sampai detik ini hartanya Utsman masih ada. Ada kebun yang sangat luas, ratusan hektar, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu hektar di Saudi sana. Atas nama Utsman bin Affan. Di mana kurmanya itu yang sampai ke negeri-negeri Islam tuh dari sana itu. Bayangkan, makanya jangan khawatir. Ya. Ketika kita pelit, aduh, mau keluar duit 1000 kayaknya. Ketika pelit itu justru pahalanya lebih besar. Kata Rasulullah SAW apa? Afdalus shadaqah wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama dalam keadaan kamu sehat, pelit dan lagi takut miskin. Usaha saya lagi kolab nih. Wah, biasanya kalau kegituan nih lagi pelit-pelitnya tuh, Pak. Mau berinfak mikir 20 kali. Iya. Justru disitulah pahalanya besar sekali. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya, usahakan. Dan hadis yang saya bacakan tadi, Pak, memberikan faidah kalau bisa setiap hari berinfak.
Walaupun cuma 2.000, 3.000, 5.000, alhamdulillah deh. Iya. Kita bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, orang susah dan yang lainnya. Tapi tentunya ingat ya, kita dalam berinfak itu harus pintar dan cerdas. Maksudnya gimana? Jangan kita hanya sebatas udah yang penting saya infak deh, jangan. Kita berpikir apa sih dan di mana sih infak yang nilainya pahalanya besar. Itu harus kita pelajari. Supaya apa? Nilai duitnya kecil tapi pahalanya apa? Besar. Kita ingin masuk dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad. Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin taqabbalallahu biyamini. Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangbiakan hatta tasiro fi mislal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan berinfak 1 butir kurma. Kira-kira ada nggak fakir miskin yang nerima 1 butir kurma? Iya. Aduh maaf, saya biasanya 1 butir kurma, tolong diterima ya. Iya. Masya Allah. Ternyata itu diterima oleh Allah dan dikembangbiakan menjadi sebesar gunung. Bayangkan, Masya Allah, subhanallah. Jadi kita jangan menganggap remeh. Berinfak sekecil apapun jangan dianggap remeh, Mas. Maka kita harus tahu mana tempat yang sangat besar pahalanya ini. Oh Masya Allah, saya mau berinfak nih, saya punya duit 100.000, lumayanlah buat pembangunan masjid. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid, walau kamafhasi kutatin, walaupun hanya sebesar sarang burung. Lihat, siapa yang membangun masjid, walaupun hanya sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di mana? Di surga. Udah duit 100.000 infakin buat pembangunan masjid, alhamdulillah. Allah bangunkan rumah di mana? Di surga, Masya Allah. Iya. Memperhatikan orang, para janda dan fakir miskin. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan jihad. Pahalanya sama dengan apa? Jihad, sama dengan sholat terus menerus, puasa terus menerus, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, inilah diantara amal-amal atau orang-orang yang didoakan oleh siapa? Para malaikat. Maka dari itu berlomba-lombalah saudara-saudaraku sekalian ya, untuk berusaha mengamalkan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Dan kita buka tanya jawab. Ustadz, bagaimana cara menasihati kaum lelaki? Wah, ini kayak pertanyaan akhwat nih. Yang masih suka nonton musik Korea. Waduh. Karena wanitanya cantik-cantik, Ustadz. Sedangkan orang yang akan dinasihati itu akidah dan tauhidnya belum kuat. Jadi gimana dong, Ustadz? Apakah saya mengajari tauhid dulu dan akidah dulu? Betul. Saya mau tanya, ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di kota Mekah, musyrikin Quraisy selain menyembah berhala, mereka makan riba tidak? Makan riba. Zina tidak? Berzina. Mencuri? Mencuri. Membunuh? Membunuh. Maksiat? Iya. Tapi apakah Rasulullah SAW yang pertama kali dakwahkan jangan mencuri, jangan berzina? Tidak. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran jangan berzina,
kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena keimanan belum ada. Makanya orang seperti itu jangan langsung to the point. Dakwah dulu akidahnya. Jadikan dulu dia cinta Allah. Jadikan dulu dia takut sama Allah. Insya Allah nanti kalau dia sudah cinta Allah, takut sama Allah, dengan sendirinya ditinggalin. Nggak capek-capek insya Allah. Makanya kan terkadang ya, kalau kita langsung datang ke perempuan yang nggak pakai jilbab, auratnya kemana-mana, neng, pakai jilbab atuh, panas. Iya, soalnya dia nggak sadar kalau neraka lebih panas. Tapi kalau dia diajak mengenal Allah, surga, neraka, udah tahu ternyata neraka panas banget, udah tahu bagaimana indahnya surga, mulai muncul rasa apa? Takut. Lama-lama pakai jilbab, Pak. Insya Allah. Makanya kenapa sih para nabi memulai dakwah dari akidah dulu? Itu karena akidah itu pondasi. Munculnya amal itu dari hati. Kalau hati sudah mencintai Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah dan takut dari api neraka, insya Allah dengan sendirinya dia akan tunduk dan patuh. Gampang. Nah itu ya, jadi kalau kita melihat seperti itu, mendingan ajak dulu deh dia untuk mencintai Allah, mentauhidkan Allah, ingatkan tentang surga, neraka, ya, supaya dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak amat ya. Ustaz, kalau imam baca Al-Fatihah dan suratnya cacat, makmum sholatnya batal enggak ya? Pendapat yang rajih, yang sahih, makmum tidak batal sholatnya, tapi dosanya ditanggung imam. Makanya jadi imam tuh enggak enak, Pak. Kalau dia salah, dia yang nanggung dosa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Jika sholatnya benar, mereka dapat pahala, makmum pun dapat pahala. Dan jika sholatnya salah, itu si imam, maka dia yang berdosa, adapun makmum tetap sah. Tetap apa? Sah sholatnya. Jadi kalau misalnya si imamnya bacanya salah, maka dia yang dosa, makmum sah. Tapi tentunya makmum juga ingetin Pak Imamnya. Iya, Pak Imam maaf, coba dengerin bacaan Fatihah saya, mungkin ada yang salah saya. Kadang-kadang kalau kita tutupin Pak Imam, tadi bacaannya salah loh, tersinggung. Mendingan kita pura-pura, tolong dong, ya saya baca Al-Fatihah tolong dibenerin ya. Ya. Antum baca di Al-Fatihah yang fasih, biar imamnya, kamu ternyata fasih, udah kamu aja yang jadi imam dah. Ya alhamdulillah. Kadang kan banyak imam Pak nggak tahu diri, pokoknya merasa tua, saya yang tua dah. Pas baca surat jajul jilatil ardu jil jalaha jim kabe, artinya berubah Pak. Bagaimana makna ayat kunu qiradatan khashi'in? Khasiin kali. Jadilah kera-kera yang hina. Itu ayat untuk Banu Israel. Jadi Banu Israel ketika dilarang untuk berburu di hari Sabtu, mereka bikin cara gimana supaya halal.
Caranya gimana? Caranya masang jaring di Jumat sore, ngambilnya di Minggu pagi. Apa kata mereka? Oh, kami nggak berburu di hari Sabtu. Namanya otak-otakan. Maka Allah pun mengadab mereka. Dirubah jadi kera dan babi. Namun disebutkan dalam hadis bahwa kera dan babi yang kejadian Bani Israel itu tidak punya keturunan lagi. Ya, mati udah selesai. Jadi kera-kera yang ada di kebun binatang itu bukan keturunan mereka, bukan. Ya. Bagaimana hukumnya pergi ke negeri kafir dikarenakan mereka butuh imam untuk sholat di masjid? Pada asalnya saudaraku, pergi ke negeri kafir itu dilarang. Kata Rasulullah, ana bari min kulli muslim yaskunu fi baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri, kata Rasulullah, dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Aku berlepas diri. Kecuali kata para ulama, kalau tujuan kita di sana pertama karena ada hajat, kebutuhan. Seperti nuntut ilmu yang memang ilmu itu tidak ada di negeri Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Seperti berbisnis dan berdagang. Demikian pula diantaranya dalam rangka berdakwah. Nah, dia jadi imam di masjid di sana dalam rangka mensyiarkan Islam, nggak apa-apa. Tapi syaratnya kata Syekh Utsaimin apa? Syaratnya kuat ilmu dan imannya. Jangan sampai sono melihat orang barat telanjang-telanjang jadi ikut telanjang. Nah itu bahaya. Ya, harus dipersiapkan dulu. Bagaimana pendapat Ustadz kalau saya mendekati perempuan yang mempunyai suami non-muslim dan sudah memiliki anak dengan tujuan mengembalikan perempuan tersebut kembali kepada agama Islam, yang notabene perempuan tersebut adalah seorang muslimah yang murtad dan menikah dengan laki-laki non-muslim? Syukron. Pertanyaannya adalah, kira-kira hati kamu terfitnah nggak sama dia? Kalau kamu khawatir, aduh cantik banget, oi, saya takut hati saya terfitnah, jangan. Serahkan kepada wanita-wanita yang bisa mendekati dia. Misalnya punya teman nih, muslimah juga, dan dia Masya Allah pintar dalam kristologi misalnya, dan bisa mengembalikan. Udah, ukti tolong dia, itu si fulana didekatilah. Sama kamu emang kenapa? Bukan apa-apa, saya laki-laki normal saya. Saya kalau ngeliat perempuan cantik itu, aduh gimana gitu. Ya takut terfitnah, udah kamu aja. Itu lebih selamat daripada apa? Daripada kita. Karena kan yang namanya setan, Pak, pinter. Pertama dakwah, kedua, ketiga, karena sering bertemu. Jadi akhirnya ada rasa gitu, Pak. Ada perasaan. Bahaya, ya, menyelamatkan diri kita dari api neraka lebih diutamakan. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain dari neraka, kita sendiri masuk ke neraka. Ya. Bolehkah di hari-hari ini kunut nazilah? Enggak masalah. Ya, kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Rohingya, enggak apa-apa ya akhwat Islam. Yang rajih dari pendapat para ulama tidak apa-apa. Dan tidak harus menunggu komando ya pemimpin. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang menuntut ilmu syar'i lalu mengamalkannya tapi tidak bisa atau gagal ia syiarkan kepada keluarganya sendiri? Terus bentuk pertanggungjawabannya di akhirat kelak bagaimana ya Ustadz? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang belum mampu, ya sudah gimana lagi. Yang penting diri sendiri. Yang penting diri kita sendiri kita selamatkan. Kalau kita sudah selamat, alhamdulillah. Coba kita dakwahi keluarga. Setelah kita dakwahi ternyata tidak berhasil, ya gimana lagi? Hidayah milik siapa? Milik Allah. Ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, ilallahi marji'ukum jami'a, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat itu jika kamu sudah mendapatkan hidayah. Maksudnya, kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk menasehati, ternyata mereka enggak mau, maka itu tidak membahayakan kita. Yang penting kita sudah berusaha apa? Menasehati, ya, mengajak. Karena masalah hidayah kan bukan di tangan kita, tapi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakannya besar. Saya mau tanya tentang penjelasan hadis tersebut, Ustadz. Bagaimana jika pihak wanita telah meridhoi tetapi pihak keluarga belum? Karena mereka telah tahu agama dan akhlak si lelaki belum berhijrah. Pertama, hadis itu kan jelas. Apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Lihat, yang kalian ridhoi agama dan, sementara lelaki ini agamanya kurang bagus. Si perempuan mau, tapi keluarga gak membolehkan. Enggak, karena agama laki-laki calon kamu tuh gak bagus. Maka keluarga punya hak untuk melarang. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan si wanita tersebut. Yang dimaksud hadis ini, kalau nih laki-laki datang akhlaknya bagus, agamanya bagus, si perempuannya pun juga sudah mau, ditolak. Gara-gara belum punya pekerjaan tetap. Gara-gara belum punya apa? Pekerjaan tetap. Kamu kerjanya di mana? Saya alhamdulillah Pak, walaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Oh enggak. Iya. Ditolak gara-gara enggak punya pekerjaan tetap. Makanya yang seperti ini masuk dalam hadis ini. Tapi kalau ada orang Masya Allah agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi akhwatnya nggak mau. Kamu mau sama laki-laki ini? Gak mau Pak. Kenapa? Hitam. Iya. Maka nggak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Iya. Bahwa al-bikru tustakmar. Seorang gadis itu dimintai persetujuannya, tusta'dan. Kalau si perempuan gak mau jangan dipaksa. Ya. Udah gitu laki-lakinya bawain hadis ini lagi. Nih ukti, kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridho, ya Allah, salah alamat atau kalau gitu mah. Iya. Jadi hadis itu harus dipahami dengan benar. Kalau antum ditolak sama akhwat jangan maksa Pak. Ya. Ngaca. Pengen dapat akhwat yang Masya Allah cantik, sementara wajahnya cuma 5 angkanya.
Ada riwayat apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah dia itu pencuri. Bagaimana derajat riwayat tersebut? Disebutkan diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Iya. Riwayat ini seingat saya ada padanya kelemahan, Pak. Walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya. Namun pertama, ya, bahwa hadis ini bukan jadi dalih bolehnya kita memberontak pada penguasa. Ini yang pertama. Maksud hadis itu adalah seorang ulama itu jangan sampai dekat dengan penguasa supaya ilmunya itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, itu maksudnya. Makanya para ulama di zaman dahulu, salafus saleh, nggak mau dekat-dekat sama penguasa, takut terpengaruh mereka. Akhirnya fatwanya, ilmunya terpengaruh, khawatir, takut. Makanya mereka tidak mau. Tapi sebagian ulama di zaman salafus saleh dulu ada juga yang masuk ke pintu penguasa. Tapi tujuan mereka untuk apa? Memperbaiki. Tujuan mereka untuk apa? Menasehati. Makanya kata Rasulullah apa? Man dakhala ala sultan yuridu i'zazahu. Siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat untuk memuliakan dia, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat ingin menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Lihat Pak, jadi hadis itu jangan diambil satu, buang yang lain. Kumpulkan deh semua hadis yang berbicara tentang menghadapi penguasa. Jadi ya, kalau kita khawatir ini penguasa ini takut dia itu mempengaruhi agama saya. Seorang ulama harus mempunyai hubungan yang baik dengan penguasa. Kata Sahal bin Abdillah At-Tusturi, Islam itu seperti burung yang mempunyai dua sayap. Sayap yang pertama penguasa, sayap yang kedua ulama. Kalau dua sayap ini klop, terbang dia jaya insya Allah. Tapi kalau salah satunya nggak klop, nggak bisa terbang. Itu menunjukkan bahwa penguasa dan ulama itu harus saling menyeimbangkan, saling berhubungan. Tapi seorang ulama pun juga jangan sampai ia dipengaruhi oleh penguasa. Dalam Islam jangan sampai. Seorang ulama harus tegas. Karena kan biasanya kalau ulama itu deketin penguasa terus takutnya jadi apa Pak? Terpengaruh oleh kepentingan politik dia itu. Apalagi kan di zaman sekarang. Terkadang kan punya banyak kepentingan politik. Maka itu sangat tidak baik sekali kalau kita deket-deket. Akhirnya malah mempengaruhi agama dan mempengaruhi dia. Tapi kalau dia mendatangi penguasa untuk memberikan masukan, nasihat, bagus, Masya Allah. Ya, dengan harapan mudah-mudahan si penguasa ini mau mendengar. Ya, walaupun tentunya Pak, disebutkan dalam suatu hadis yang insya Allah hadis ini hasan, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah ia nasihati terang-terangan di hadapan rakyatnya. Hendaklah ia nasihati secara rahasia, kata Rasulullah. Antum kalau sebagai ketua RT, kemudian saya nasihatin di depan warga, mau nggak? Nggak mau pasti Pak. Kalau kamu sebagai seorang camat, dinasihatin di depan warganya, nggak mau Pak. Jatuh harga dirinya tuh. Apalagi presiden, pemimpin tertinggi. Maka dari itulah Islam membawa kepada kita adab bagaimana tata cara memberikan nasihat. Tak bisa sembarangan ya akhwan Islam azan ya Allah ya. Kadang kan ada orang berpikir gini, terang-terangan aja nggak didengar apalagi sembunyi-sembunyi.
Kita katakan buang akalmu di hadapan dalil. Nas dalil sudah jelas. Perkataan para ulama pun juga sudah jelas. Ikutilah mereka. Itu lebih selamat insya Allah. Ya. Bisa jelaskan tata cara sholat qashar saat safar dan apakah bisa berjamaah? Ikhtilaf para ulama. Apakah qashar di saat safar itu hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama dan ini pendapat jumhur mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun dalam safar sholat secara sempurna. Itu menunjukkan kata mereka itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebagian ulama berpendapat qashar dalam safar itu wajib. Kecuali kalau sholat di belakang imam yang mukim. Maka tidak boleh qashar dengan ijma' para ulama. Kenapa mereka katakan wajib? Berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah berkata, "Furidatis sholati raq'atan ya raq'atain." Salat itu diwajibkan 2 rakaat. Ketika hijrah Allah tambahkan dan 2 rakaat pun dijadikan sebagai salat safar. Kata mereka, ini menunjukkan di dalam safar kembali kepada asal. Karena asal sholat itu 2 rakaat. Berarti dikembalikan kepada asal sebelumnya, yaitu wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini. Karena adanya perbuatan sebagian sahabat ketika mereka safar, mereka tidak mengqashar. Seperti Utsman bin Affan, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu usahakan Pak, ketika kita safar, kita apa? Mengqashar. Nah sekarang Ustadz, mana yang lebih utama? Saya sedang safar, saya qashar atau saya sholat berjamaah di masjid? Tapi saya nggak bisa qashar karena saya sholat di belakang imam yang mukim. Maka yang sahih, yang rajih, yang kuat adalah yang lebih utama antum sholat berjamaah. Walaupun konsekuensinya antum tidak apa? Tidak mengqashar. Bagaimana dengan jama'? Tahu jama'? Jama' itu artinya menggabung 2 sholat. Menggabung 2 sholat itu Pak, bukan kekhususan musafir. Jama' itu juga disyariatkan bukan musafir, itu mukim. Gak masalah. Disebutkan dalam riwayat Nasai, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW menggabungkan maghrib dan isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ibnu Abbas ditanya, kenapa? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Ibnu Hajar berkata, ini menunjukkan bahwa jamak itu menjamak 2 ayat, maksudnya 2 ayat lagi, 2 sholat, disyariatkan kalau ada haraj. Apa itu haraj? Sesuatu yang merepotkan. Maka kalau misalnya kita tidak safar mukim, lalu ada kerepotan, boleh dijamak? Boleh? Boleh. Namun kata Imam Nawawi, jangan tiap hari. Tiap hari jamak, nggak boleh. Iya. Nah itu. Jadi safar disyariatkan. Safar. Qashar disyariatkan ketika apa? Safar. Allahu a'lam. Sampai jam berapa sih? Hah? Udah sampai jam 8 ya? Hah? Lanjut lagi? Dosa sebanyak apapun Allah bakal ampuni. Apapun itu Ustaz. Iya.
Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis. Riwayat Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak, wala ubali. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli. Tuh lihat. Saya mau kasih PR antum. Tolong cari satu ayat yang menyebutkan ada dosa yang kalau seseorang bertaubat tidak diampuni oleh Allah. Saya jamin sampai kiamat gak bakalan ketemu, Pak. Sampai botak gak bakalan ketemu, Pak. Bener. Gak pernah ada dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kalau ada hamba yang bertaubat, Allah mengatakan aku tidak ampuni. Tidak. Semua yang bertaubat pasti diampuni. Semua yang minta ampun pasti apa? Diampuni. Asal taubatnya yang benar. Ya. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, saya gimana ya Ustadz ya? Saya taubat, jatuh lagi ke dosa. Saya taubat lagi, jatuh lagi ke dosa. Saya taubat lagi, jatuh lagi ke dosa. Gimana ya Ustadz ya? Bingung saya. Maka saya jawab, itulah sifat seorang mukmin. Loh kok bisa begitu? Iya. Siapa mukmin yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo. Hah? Setiap hari kita berbuat dosa tidak? Ya. Nabi sendiri yang mengatakan, Innal mu'min khuliqa muftanan. Ya, tawwaban, nasiyan, idza dzukir dzakar. Seorang mukmin itu tak lepas dari dosa. Tapi ia selalu bertaubat kepada Allah. Ia suka lalai. Tapi kalau diingatkan segera ingat, itu mukmin. Jadi, ya, kalau kita sekarang berbuat dosa lalu kita taubat, alhamdulillah. Yang mengerikan itu kalau kita berbuat dosa ternyata tidak diberikan hidayah untuk taubat, Pak. Itu yang ngeri tuh, Pak. Udah gitu bangga lagi dengan maksiatnya. Bangga bisa mabuk sampai 5 gelas. Misal begitu. Itu bahaya sekali, akhi. Tapi kalau kita berbuat dosa, tapi ingat ya, beda. Orang yang berbuat dosa karena terbawa oleh hawa, nafsu dan syahwat. Dengan orang yang berbuat dosa karena sombong yang ada di hatinya. Kalau yang pertama tadi, berbuat dosa karena terbawa oleh syahwat, biasanya lebih mudah taubat, Pak. Sedangkan yang kedua tadi, orang yang berbuat dosa karena sombong, sulit taubatnya, Pak. Makanya iblis sampai detik ini taubat enggak? Enggak. Kalau iblis taubat diterima enggak sama Allah taubatnya? Pasti diterima. Tapi masalahnya enggak ada dalam kamus iblis itu taubat, Pak. Enggak mau dia. Kenapa? Sombong. Makanya orang yang bermaksiat karena kesombongan itu rata-rata tidak taubat. Sallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesombongan. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalau ada waktu yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.